Iya dong. Untuk anaknya, nama lengkapnya nama ada siapa? Udin. Oh, Udin ya. Udin, usia atau tanggal lahirnya berapa, Pak? Dia sekitar 8 bulan. 8 bulan. Baik, jenis kelaminnya laki-laki? Iya. Laki-laki. Kemudian untuk alamatnya tinggal di mana, Pak? Di Cimahi dong. Baik, di Cimahi. Bapak datang ke sini, adik Udinnya ada keluhan apa? Ini dok udah sekitar 2 harian diare terus dok. Oh, diare terus. Diarenya itu sudah 2 hari ya, Pak? Dan setelah 1 harinya sudah berapa kali, Pak? Gimana? 1 harinya berapa kali? Kalau nggak salah sekitar 2-3 kali ya. 2-3 kali ya, Pak. Nah, berarti untuk diarenya ini kalau bisa dilihat versinya itu cair atau bagaimana, atau mencret seperti itu? Cair dok. Cair, mencret berarti ya, Pak? Iya. Oke, dari kapan Pak mulai mencretnya itu? Dari sekitar pagi sekitar 2 harian itu udah mencret. Udah langsung mencret gitu ya, Pak? Nah, berarti mencretnya itu gimana, Pak? Ada lendirnya Pak? Ada darah atau hanya sebatas cairan saja? Sebatas cairan sih. Nggak ada darah, nggak ada lendir ya, Pak? Tidak ada di pokok. Oke, baik. Bapak kalau misalkan ada biasanya lebih mencretnya pada saat sedang apa? Ada yang memperberatnya atau memperingannya? Kalau memperberat sepertinya ini dok, karena susu atau makanan. Susu atau makanan. Kemudian apakah jika berpindah ke tempat lain itu kayak ada perubahan gitu? Tidak ada. Tidak ada. Kan ini kejadian yang pertama atau berulang, Pak? Pernah sebelumnya? Itu jadi pertama. Pertama. Kemudian bagaimana Pak keparahannya? Apakah sampai mengganggu adanya jadi rewel Kak atau bagaimana? Iya dok, jadi sering rewel pas lagi diare. Jadi sering susah minum atau makan nggak Pak? Susah minum enggak sih dok? Jadi kalau begitu ada keluhan selain mencret kan, misalkan ada muntah? Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada muntah ya. Kalau sebenarnya apakah ada yang sebelum ada diare dia makannya gimana Pak? Makannya normal dok, cuma kayaknya kemarin kurang higienis itu sih dok. Kurang higienis. Iya. Makannya udah MPASI atau masih susu aja, susu formula? Kan ibunya kerja ya dok, jadi pakai susu formula. Oh, berarti gak ada makan makanan yang aneh ya Pak? Iya. Kalau begitu kebersihan di rumahnya gimana Pak? Misalkan karena pakai botol formula, botolnya dicuci atau enggak, atau airnya direbus atau gimana? Dicuci sih dok, cuma kadang airnya ngambil dari yang ini dok, yang aqua dari dalam. Iya, baik. Bapak sebelumnya adanya dari riwayat penyakit? Tidak ada dok. Tidak ada. Kemudian ini mencret udah 2 hari kan ya Pak? Iya. Udah dikasih obat nggak sebelumnya? Belum. Belum berobat juga ya? Udah. Ini pertama ya Pak? Iya dok. Nah, kalau begitu Bapak ini anaknya Ade Udin ini anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Waktu lahir dia cukup bulan atau kurang atau prematur kayaknya? Cukup bulan. Cukup bulan. Lahirannya sesar atau normal? Normal. Normal. Kemudian masih ingat nggak Pak berat badan pas lahirnya berapa? Aduh saya lupa ya kalau itu. Lupa. Nah, kalau di keluarga ada yang mengalami keluhan serupa kayak sering buang air besar? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ini vaksinnya gimana Pak? Udah divaksin? Vaksin seusia dia sudah pernah diposisikan. Udah. Bapak ini adanya udah bisa berbicara gitu atau bisa merangkak atau belum? Sudah. Sudah. Nah, baik Bapak dari wawancara tadi ada ini kemungkinan mengalami diare. Nah, saya perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan derajat dehidrasinya ya Pak, karena diare dan dehidrasi ini masih suspek, jadi diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Bapak boleh menunjukkan adanya di meja pemeriksaan. Tapi sebenarnya Bapak bersedia untuk diizinkan? Silakan bersedia ya Pak. Baik, sebelumnya saya izin untuk memeriksa keadaan terlebih dahulu ya. Kita lihat keadaan umumnya apakah tampak sadar atau tampak kesakitan. Lalu kita akan periksa berat badan dan tanda-tanda vitalnya. Untuk pemeriksaan berat badannya kita akan ukur di sini pasiennya itu 2 kg. Kemudian setelah itu kita akan mengukur tanda-tanda vitalnya. Baik, untuk tanda-tanda vital selanjutnya kita akan menggunakan termometer. Pertama kita akan basuh dulu menggunakan alkohol swab. Kemudian kita kepada adanya, rapat kepada adanya. Kemudian kita ukur suhunya. Di sini ada sedikit demam. Suhunya 36,7. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kulit. Kita lihat ke kulitnya apakah tampak iteri atau tidak. Kemudian kita lihat bagian kepalanya apakah
ubun-ubunnya itu terlihat cekung atau tidak, lalu lihat periksa matanya apakah normal, kemudian atau cekung. Lalu kita observasi apakah ada air mata atau tidak dan apakah terlihat ipterik atau tidak. Kemudian bagaimana konjungtivanya, kita lihat apakah pucat atau tidak. Selanjutnya kita lihat periksa mukosa mulut dan juga lidahnya, apakah mulutnya itu kering atau tidak. Lalu selanjutnya kita lihat lehernya apakah ada kelainan bawaan ataupun ada pembesaran kelenjar. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian toraks baik paru ataupun jantung. Kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi dan juga auskultasi. Lalu untuk di abdomen kita akan melakukan juga pemeriksaan inspeksinya apakah ada abdomen cembung atau venektasi ataupun hernia umbilikalis. Lalu kita akan melakukan auskultasi untuk memeriksa apakah ada bisi usus atau tidak. Kemudian setelah auskultasi kita palpasi apakah ada nyeri tekan ataupun ada pembesaran hepat, pembesaran limpa, dan jika ada pembesaran limpa apakah teraba masanya. Lalu kemudian kita perkusi apakah ada timpani atau hipertimpani. Kemudian lakukan pemeriksaan turgor, lihat apakah kembali cepat, lambat ataupun sangat lambat. Lalu kita akan memeriksa bagian anusnya. Kita akan meriksa di bagian perianalnya apakah ada kemerahan atau tidak. Lalu kita observasi, bisa juga diobservasi pasien ketika minum apakah tanpa kehausan ataupun minum sedikit. Baik, selanjutnya kita akan lakukan kesimpulannya dan jelaskan kepada orang tua pasien. Baik Bapak, dari tadi hasil pemeriksaan visi yang ada di bed pemeriksaan dan juga wawancara tadi, saya suspek ada yang mengalami diare akut dengan dehidrasi derajat yang sedang. Mungkin selanjutnya ada yang akan diterapi rehidrasi